warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Berarti kita selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita mau ice breaking terlebih dahulu ya, agar pembelajarannya lebih semangat dan menyenangkan. Oke, silahkan tegak semuanya dan ikuti gerakan dan nyanyian berikut. Yo, ikuti gerakannya ya. Yo, ayo. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ikuti gerakannya. Kenapa nggak apa-apa? Kita kan mau bergembira gitu ya belajarnya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke Oke. Baiklah anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Setelah mendengarkan lagu, kita bergerak, akhirnya membuat kalian tersenyum. Oke, baik anak-anak, berdasarkan asesmen yang sudah kalian kerjakan di pertemuan kemarin, ternyata kalian mengerjakan soal itu tentang larutan, itu sudah akan terlihat di sini. Maka saya sudah membagi kelompok berdasarkan asesmen yang sudah kalian kerjakan. Nah, kelompok-kelompok itulah yang dibagi sesuai dengan kemampuan
kelompok masing-masing. Jadi sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang menghubungkan sifat koligatif larutan dengan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kita lihat, saya mau menampilkan materi kita, ya. Penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya. Apa gambar ini? Es puter. Siapa yang pernah makan es puter? Oke. Bagaimana Nabil rasanya? Enak. Luffy? Enak. Enak dan manis. Kalian pasti suka toh? Oke. Tahukah kalian proses pembuatan es puter itu merupakan penerapan konsep penurunan titik beku. Taunya makan, es krimnya itu enak, manis. Nah, bagaimana cara membuat alat ya untuk membuat es puter? Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana merancang atau membuat es puter dengan dirancang dulu alatnya terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan menampilkan video untuk kalian amati, ya. Lihat di sana, amati bagaimana proses pembuatan es puter dan menggunakan alat seperti apa, ya. Nanti kita akan belajar itu. Coba diamati ya. Kebetulan hujan ya, jadi sinyal agak sedikit terganggu. Tidak apa-apa, kita lihat kembali. Ini mencampurkan susu encer atau susu cair dengan susu kental. Ya, kemudian diaduk. Memasukkan batu es ya atau es batu ke dalam wadahnya. Kalau misalnya Bu, bagaimana, apakah boleh menggunakan wadah yang lainnya? Boleh. Yang penting wadahnya itu bisa untuk menampung batu esnya gitu ya. Bisa mungkin dilihat juga kalau seandainya di sini tidak terlihat jelas, maka saya bisa mengirimkannya lewat WA ya, semuanya bisa melihat di sana. Tapi kalau ternyata di sini lebih jelas, silakan lihat video di sini. Semua batu es itu dimasukkan ke dalam wadahnya. Coba kalian bisa membukanya juga lewat gawai kalian jika memang terkendala video di depan. Nah, di sini ada menaburkan garam. Nah, batu esnya diberi garam. Nah, di sana batu esnya diberi dengan garam. Ya, batu esnya diberi garam. Yuk, mungkin bisa sambil melihat di sini videonya. Setelah batu es tidak berapa banyak, ditaburi garam. Kemudian dimasukkan lagi batu esnya kembali, taburi garam kembali. Ya, oke.
kemudian diputar. Ini alatnya sederhana, prinsip kerjanya sederhana, tapi dapat menggunakan konsep penurunan titik beku sehingga nanti akan menghasilkan es puter. Nah, dari video ini apakah ada pertanyaan? Kira-kira berapa lama kita bisa memutar karya tersebut agar menjadi batu yang sempurna, menjadi es yang sempurna? Oke, kira-kira berapa lama? Berapa lama? Tergantung pemutarannya. Ya, tergantung pemutarannya. Kemudian, tadi Nabil. Iya. Iya. Mengapa garam dapat digunakan untuk menurunkan titik beku? Mungkin Fatih bisa menjawabnya? Ya, silakan Fatih. Ya, Fatih. Ya, jawab pertanyaan dari kami tadi, mungkin banyaknya konsentrasi garam yang ditambahkan di dalam air itu dapat semakin rendah titik beku air tersebut. Hal ini karena garam terdisosiasi menjadi ion. Ion ini yang mengganggu keteraturan molekul air saat membentuk es. Akibatnya air membutuhkan suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius hingga ia bisa membeku. Oke, jawabannya tepat sekali. Kasih aplaus dulu. Luar biasa. Jadi fungsi utama daripada garam yang ditaburkan di atas batu es itu adalah untuk menurunkan titik beku. Nah, ketika garam dicampurkan atau ditaburkan di atas batu es akan mencair, mudah mencair dia. Sehingga suhu adonan di wadah kalengnya ya untuk es puternya itu akan turun ya di bawah 0 derajat Celcius. Dengan begitu batu esnya tadi juga akan turun karena taburan garam ya. Memang batu esnya mencair tapi suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius ini akan membuat adonan es puter dalam kaleng itu menjadi beku. Nah, itu proses pembuatan es puter secara sederhana. Oke, baik. Saya akan bagi kelompok. Kemarin sudah bagi kelompok, jadi kalian silakan duduk per kelompok. Saya akan membagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, setiap kelompok ini akan mendapatkan LKPD. Kemudian baca dengan teliti, kemudian lakukan langkah-langkah LKPD sesuai prosedurnya. Ya. Oke. Tujuan belajar kita hari ini itu adalah dengan prinsip penurunan titik beku, kalian diharapkan mampu merancang atau mendesain alat pembuatan es puter ya dengan prinsip konsep penurunan titik beku. Kemudian kalian diharapkan juga mengkomunikasikan hasil daripada rancangan itu di depan, kemudian merefleksikan dalam kehidupan nyata. Oke, adapun manfaatnya kita belajar bagaimana merancang alat pembuatan es puter ini adalah dengan prinsip konsep ilmiah penurunan titik beku ternyata dapat menghasilkan es puter dan ini akan menjadi peluang kalian untuk usaha sehingga akan mendapatkan uang. Nah, diharapkan nanti manfaatnya untuk kehidupan di masyarakat. Suatu saat kalian bisa memanfaatkan konsep ilmiah penurunan titik beku ini untuk membuat es puter dalam skala besar sehingga peluang usaha ini bisa digunakan oleh kalian untuk mendapatkan keuntungan uang. Nah, seperti itu ya. Oke, ini saya bagi karton, kalian
diminta untuk merancang alat pembuatan es puter. Nah, alat pembuatan es puter itu bisa menggunakan arus listrik dan bisa menggunakan secara manual. Nah, secara manual maupun menggunakan arus listrik. Nah, kalau tadi yang saya tampilkan itu secara manual. Nah, kalian memakai gawai, ya, cari sebanyak-banyaknya literatur maupun video atau informasi di internet bagaimana merancang alat pembuatan es puter. Kalian boleh memilih mau menggunakan rancangan alat dengan arus listrik maupun secara manual. Nah, rancanglah bersama teman-temanmu, diskusikanlah bersama, hasil diskusinya kemudian dituangkan dalam gambar ya di karton ini. Setelah selesai ditempel ke depan, kemudian dipresentasikan. Ada pertanyaan dan ada yang menjawab. Saya akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi maupun dalam presentasi kelompok. Silahkan bekerja sama dengan baik. Oke, ini saya bagi ya. Dia mana dia? Saya bagi per kelompoknya ya. Nanti ditukar. Oke, silakan. Ada yang belum? Oh, belum dapat? Kelompok Fatih sama kelompok ini. Salah ditukar. Yuk, silakan bekerja sama dengan teman-temannya, buka gawainya, cari informasi, video, dan lain sebagainya. Oh ya, belum dapat. Baik, belum dapat kelompok 1 ini. Ini. Oke, yuk, silakan diskusikan, silakan digambar. Apa rancangannya yang menurut kalian per kelompok itu bisa digunakan untuk pembuatan es puter? Yuk, silakan. Ya, sudah mulai bekerja? Ya, ya. Silakan untuk menggambar rancangannya. Alat pembuatan es puternya dalam bentuk apa ini? Menggunakan arus listrik. Oke, menggunakan apa ini? Bor. Oke, yuk silakan dirancang. Menggunakan, rencananya mau menggunakan apa? Manual. Manualnya seperti apa nanti? Iya, Oh, pakai pipa paralon. Jadi mau diputer manual seperti itu. Oke, silakan untuk dirancang, digambar, kemudian diwarnai supaya lebih cantik. Kelompok ini merancang alat pembuatan es puternya apa kira-kira? Oh, kalian sudah berdiskusi menggunakan arus listrik. Alat yang digunakan? Bor. Oh, menggunakan bor.
Oke, berarti menggunakan arus listrik. Hati-hati dalam penggunaan arus listrik, jangan sampai ada apa-apa ya. Jadi harus jaga supaya tetap aman. Oke. Ini Nabil, kelompokmu mau buat rancangan alat apa? Dari kelompok 7 Bu, menggunakan alur listrik. Oke, pakai Pakai bor ya. Oke, pakai bor. Yuk. Mm-mm. Nah, dari rancanganmu itu kamu gambar di karton ini, kemudian dipercantik agar warnanya menarik, kemudian setelah selesai dipresentasikan ke depan. Oke, silakan dilanjut. Kelompok ini rancangan pembuatan es puternya apa? Menggunakan arus listrik. Wow, menggunakan arus listrik. Keren-keren kelompoknya ya. Yang manual hanya 2 loh di kelas ini. Yang lainnya menggunakan arus listrik. Yuk sekarang bagaimana caranya agar gambaran rancangmu segera selesai? Ya, silakan kerjasama agar cepat selesai. Oke, baik. Kelompok ini merancang alat pembuatan es puternya? Kita pakai bor, Bu, pakai listrik. Pakai arus listrik. Oke, pakai arus listrik. Meskipun dengan arus listrik. Kenapa kamu memakai rancangan ini menggunakan arus listrik? Karena menurut saya kalau menggunakan arus listrik itu lebih efisien waktu, Mhm. efisien tenaga juga, Bu. Jadi cepet Oke, jadi es krim. cepat jadi es krimnya. Harapan kelompok kamu ya dari diskusi ini ternyata menggunakan arus listrik. Apa ini? Ini bornya, Bu. Oh, bor. Nanti untuk memuternya biar cepat ya. Ayo kita gambar itu dari depan, tampak depan gitu. Oke, oke. Silakan bekerja sama dengan tim kelompoknya agar segera cepat selesai. Ya, ini menggunakan pipa paralon. pipa paralon. Berarti rancangan alat pembuatan es puternya secara manual. Oke, boleh saya tanya nak, bagaimana nanti prosesnya ini? Proses penggunaannya? Gunaannya kita akan memutarnya dari sini Bu, dari paralon. Pengerjaannya berarti dari atas ya, Ya. diputer gitu ya. Oke, silakan bekerja sama dengan tim kelompoknya agar segera selesai, kemudian bisa dipresentasikan ke depan. Yuk, kerjasamanya. Oke. Kertas mau dulu. Di bawah. Silakan semua tim per kelompok untuk bekerja sama agar rancangan alat pembuatan es puternya segera selesai, kemudian dipresentasikan ke depan. Cepat, cepat. Oke, ini manual, ini secara menggunakan arus listrik. Oke, baik. Ini manual juga. Ya, manual. Yuk, semuanya bekerja sama agar segera selesai. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu.
tahu ini kerjaan. Kalau enggak, iya. Yuk, mungkin ada yang mewarnai, ada yang menebalkan gambarnya agar cepat selesai ya. Mungkin ada yang mewarnai, ada yang nebalkan gambarnya biar cepat selesai ya nak ya. Karena gambaranmu rancangannya sudah jadi, tinggal mewarnai aja, mempercantik aja ya. Ya, ini sudah hampir selesai. Tinggal dipercantik lagi. Menggunakan apa ini? Menggunakan kaleng kasrot ya. Oke. Yuk kerjasama dengan tim kelompoknya agar segera selesai. Ini nanti dipegang di sini ya, dipegang, putar. Oh di sini ya, oke diputar, bagus, kreatif. Ya. Tiga 30 menit lagi kita rampung. 30 menit. Kerjasama yuk. Ayo kerjasama. Iya, Bu. Yuk kerjasama timnya.
kerja sama kelompoknya agar pekerjaan merancang alat pembuatan es puternya agar segera selesai. Oh, Sama aja kan? Yuk, biar cepat selesai yuk. Yuk, biar cepat selesai yuk. Udah mau jadi nih. Yuk, kerjasamanya dengan tim agar segera selesai. Sepertinya kalian fokus dengan pekerjaan kelompok masing-masing ya.
Kalau menggunakan pipa paralon, berarti di bagian bawah tutupnya itu harus ini ya, harus dikasih bur gitu ya, Nak? Kalau dikasih bur berarti supaya tidak kotor, berarti harus oh, mau ke WC? Iya, boleh. Harus ada penutupnya lagi ya supaya tidak kotor, agar nanti es krimnya higienis gitu ya. Berarti hubungannya nanti ke kehigienisannya dengan pelajaran biologi, kemudian perpindahan kalor juga bisa dihubungkan dengan fisika. Rancangan alat pembuatan es puter kalian kan ternyata saya lihat tadi ada 2 gitu ya. Rancangan yang pertama ada beberapa kelompok yang menggunakan arus listrik. Ada beberapa kelompok lagi juga yang menggunakan secara manual. Nah, prinsip rancangan alat kalian ini ternyata ada hubungannya dengan mata pelajaran lain kan? Ya, kalau nanti mau memutar alatnya ternyata hubungannya dengan fisika, perpindahan kalor atau perpindahan panas atau termokimia. Kemudian tadi saya lihat di kelompok yang manual, menggunakan alat manual ternyata nanti hubungannya juga ada ke higienisan. Nah, kehigienisan makanan ini juga ada hubungannya dengan biologi ya, matematika juga bisa karena kamu ternyata memperhitungkan penurunan titik bekunya, berapa jumlah garamnya ya, berapa jumlah larutan yang akan digunakan untuk membuat es puternya. Apakah sudah selesai? Belum. Kita tunggu sampai selesai. Wow, ini sudah mau selesai nih kelompok ini. Sebentar lagi bisa mempresentasikan ke depan. Sudah hampir selesai? Oke, bagus. Keren gambarnya. Kerja sama tim yang baik. Yuk segera dipercantik rangkaian alatnya agar segera bisa dipresentasikan ke depan. Ini sudah jadi rangkaian alatnya, tinggal mempercantik ya, agar tampilannya menarik begitu ya. Oke, bagus kerja sama timnya. Bagaimana kelompok Nabil? Sudah hampir selesai? Selesai. Oke, semua kerjasama untuk memperbagus tampilan rancangan alatnya. Oh, ini pakai kaleng roti nabati. Oke. Kalian memanfaatkan barang bekas tapi tetap masih bisa dimanfaatkan gitu ya, masih bagus ya. Tidak berkarat kan? Tidak. Oke. Bagaimana cara
mengaitkan bornya dengan tutup kalengnya ini? Itu sistemnya menggunakan mur sama baut, Bu. Jadi mur Di bawah tutup ini. ya, betul. Oke. Nah, kan supaya nanti higienis es krimmu itu kan di bawah ini harus ada lapisannya kan? Iya, betul, Bu. Harus dilapisi gitu kan? Oke. Oke, baik. Bagaimana kelompok Luffy? Bentar lagi Bu. Hampir finish? Ya. Ya, hampir finish. Oke. Menggunakan alat apa ini? Selain bor, kaleng yang digunakannya? Kaleng yang digunakan kaleng ini Bu. Wadah roti Roma. Oh, wadah bekas roti, tapi masih bisa dimanfaatkan dan tidak berkarat kan? Ya, berarti kita harus tetap menjaga higienis daripada es puternya. Nanti kita hubungkan dengan pelajaran biologi. Kemudian penerapan titik bekunya juga bisa dihubungkan dengan pelajaran fisika, perpindahan kalor, gitu kan? Ya, oke. Hampir finish. Iya. Kelompok mana yang sudah selesai? Ini kelompok ini ya? Kelompok ini? Belum. Bentar lagi. Ini secara manual. Secara manual. Oke. Biar tampilannya cantik gitu ya, diwarnai. Oke. Gimana? Sudah hampir selesai? Sebentar lagi. Oke, baik. Itu jangan ditimpa. Sudah, ayo cepat yuk. Sudah? Belum? Belum selesai? Oh, belum. Ini udah cantik loh, udah keren ini rancangan alatmu tuh. Oh, mau dikasih petunjuk? Oke. Petunjuk penggunaannya atau gimana? Nama-nama alat. Oh, nama alatnya. Misalnya kayak kaleng, itu baskom, terus ini ada pipa, begitu ya? Keren ini. Udah jadi. Menggunakan kaleng apa ini? Nabati, Bu. Kue, bekas kue ya. Iya, nabati. Berarti kita memanfaatkan barang bekas, tapi yang masih bagus gitu ya. Ini udah hampir selesai. Pinjam warna.
tinggal mempercantik. Oke. Ini menggunakan bor ya. Harus tetap dijaga kebersihannya, kehigienisannya ya. Karena higienis itu nanti berhubungan dengan mata pelajaran biologi ya kan. Nah, kemudian alatmu menggunakan bor berarti tingkat kecepatannya juga dihitung, berarti ada hubungannya dengan matematika ya kan. Kemudian ada penurunan titik bekunya itu selain pelajaran kimia dan juga dengan pelajaran apa? Ini belajarmu merancang pembuatan alat eksputer ini banyak lintas disiplin ilmu yang bisa kamu hubungkan gitu ya. Gimana Bil? Selesai? Sebentar lagi. Oke. Ini juga sebentar lagi. Bagus kerjasama kelompoknya. Ini menggunakan baskom warna oranye. Cantik warnanya, keren. Kerjasama yang baik. Bagaimana? Said, kelompokmu Said? Aman, oh aman. Menggunakan kaleng bekas Biskuit Roma, Bu. biskuit Roma. Oke, tapi upayakan
Kalengnya masih bagus loh ya, tidak berkarat karena kita tetap menjaga agar es puternya higienis. Ya, karena mau kita konsumsi sendiri nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat es puter itu. Bagaimana Sahnas kelompokmu? Wow, udah bagus nih tampilannya. Luar biasa kerja sama timnya. Boleh lah. Kelompokmu bagaimana? Sudah? Ini apa? Ini garam. Oh, garam. Oke, good, bagus. Udah hampir selesai. Ini kenapa Le? Vi, ayo Vi, kerjasamanya Vi, bersama kelompoknya. Pewarnaanmu belum selesai. Yuk. Pakai kaleng apa ini? Tenggo. Oke, pakai kaleng tenggo. Tapi upayakan kalengnya harus dalam keadaan higienis loh ya. Karena itu kan mau kita konsumsi sendiri nanti kalau pas praktek pembuatan es puter. Kalau dia kan dicuci kan terus kering kan, dalam posisi kering ya enggak berkarat. Upayakan jangan sampai berkarat menggunakan alatnya. Jangan. Ya, yang masih bagus gitu. Meskipun itu barang bekas tapi yang masih layak pakai. Nah, ini kan nanti dihubungkan dengan pelajaran biologi kehigienisan alatmu itu. Ya. Kemudian kita juga memperhitungkan nanti seberapa banyak garamnya yang harus ditaburkan. Itu kalau pakai perhitungan berarti hubungannya dengan matematika, kan begitu toh? Terus kalau hubungannya dengan mata pelajaran lain, misalnya fisika apa? Apa? Pemutarannya kencang atau lambat. Terus adanya penurunan titik beku berarti berhubungan dengan perpindahan kalor. Berarti itu hubungannya juga ke fisika. Jadi merancang pembuatan es puter ini banyak menggunakan disiplin ilmu yang lain. Ada biologi, ada matematika, ada fisika, ada apa lagi? Ada
Ekonomi kewirausahaan kan ini nanti kalau kamu ternyata bisa membuat es puter dan jadi alat yang kamu gunakan ini kan bisa menjadi peluang usaha, ya kan, menghasilkan uang. Siapa tahu kamu ke depannya nanti setelah tamat mungkin bisa jadi peluang usaha dengan membuat alat yang lebih besar lagi dari yang sekarang kamu rancang, gitu kan? Iya, berarti ada hubungannya dengan ekonomi kewirausahaan. Oke, kalau sudah, silakan dipasang atau ditempel di papan tulis. Silakan mempresentasikan hasilnya. Bagi kelompok yang sudah selesai merancang alat pembuatan es puternya, silakan untuk ditempel di papan tulis di depan. Ya, silakan ditempel di papan tulis di depan. Kemudian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi rancangannya di depan dan setiap kelompok boleh mendengarkan dan bertanya, ya harus mendengarkan dan bertanya kepada kelompok. Tapi jika salah satu kelompok itu bertanya dan kalian sudah paham, tidak harus bertanya semuanya. Yang penting lihat rancangan alat kelompoknya mereka. 1 jam lagi pelajaran kita, nanti kita akan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing rancangan yang telah dibuat. Jangan berisik. Lagi video, jangan berisik. Ya, sudah selesai. Kelompok Raffi sudah selesai. Silakan ya. Ditempel di depan. Yuk. Di sini, Vi. Silakan ditempel di depan.
penyakit proyektil. Bill, dilepas dulu. Ntar ini tempelkan jangan di sini, tempel di sini supaya pas nanti, supaya pas sana. Bisa nggak? Sobek nggak? Nah, Nabil itu dimatiin. Hah? Nggak lengket. Mas, yang banyak coba. Yang banyak. Kenapa nggak lengket? Ini Ini yang kemarin cuma. Bisa? Bisa double kan? Double tip. Yuk, yang lain? Yang lain silakan ditempelkan hasilnya. Ini mungkin bisa diperbaiki, Sahnas. Miring dia sana. Coba. Miring itu dari depan. Nah. Nah. Coba sana keluar ngambil ini, taruh di meja itu. Gimana? Di meja ibu mungkin. Ada yang bawa double tip? Ini? Yes, sudah belum? Tinggal finishing, oke. Sudah selesai? Ya, tinggal selesai dikit lagi. Ya. Kelompok Raffi? Sudah selesai? Kelompok 4 ini ya? Oke, baik. Kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3.
Yuk, 15 menit lagi. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Gimana? Gimana? Dikit lagi. Selesai tak? Selesai? Dikit lagi, Bu. Oke, dikit lagi. 15 menit lagi kita akan mempresentasikan hasil rancangan kalian. Silakan ditempel. Sudah kan ini? Iya, Nak? Iya, sudah ya. Tempel dulu. Silakan ditempel. Silakan ditempel nih. Ayo. Ditempel di ban bersama kelompoknya. Disusun yang rapi. Yang rapi diluruskan. Relatifnya double, Nak. Double. Tidak begitu lengket, jadi double. Yuk, kelompok berikutnya. Ambil sudah? Yuk, ditempel ke depan. Ini? Sudah selesai? Yuk, ditempel ke depan. Selesai? Lagi, Bu. Yuk, ditempelkan yuk. 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 Keren-keren gambarnya. Yuk. Yuk, ditempel di depan supaya kita bisa mempresentasikan. Luruskan, Nak. Belum lurus ini. Ini mirip. Lurus. Ya, mana lagi selasinya tadi? Tambah lagi. Yuk, yuk. Sedikit lagi, Bu. Kelompok berapa? Kelompok Gak apa-apa, sini aja. Nggak harus diurutkan. Yuk. Nggak harus diurutkan. Yuk, sini. Ini cekal. Nah, diluruskan, Nak. Diluruskan, dirapikan. Yang rapi. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, karena ini kelompoknya banyak. Nah. Ya? Bagaimana kelompok lainnya? Ya? Ya? sudah nih, Bu. Yuk, silakan ditempel, Nak.
silakan ditempel saja. Ya, 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 ditempelkan. Sini. Ya, sini. Ini dibantu kelompoknya untuk masang. Sudah, Bill? Yuk. Sudah. Yuk, pasang. Silakan pasang. Pasang. Sini. Sini, Nak, sini. Bill. Solasinya mana tadi? Yuk, panggil kawanmu Bill untuk membantu. Oke, sekarang kelompok 3 mana ya? Kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu. Oke, yuk dipasang, segera dipasang. 2 kali, Nak, 2 kali dikasih solasinya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Terus nempel lagi. Yang banyak, yang panjang. Yang kemarin nggak tahu kemana. Bill, geser di Bill, sini Bill, biar nempelnya ini Bill. Nah, yuk. Tempel di sini. Pakai empat. Udah, tempel sini. Yuk. Ini kelompok mana ini? Ini tadi kelompok mana? Ayo cepet. Itu minta mana? Ini kelompoknya. Nah, yuk, sini leh, begini leh. Sini. Nih. Ini kelompokmu mana orangnya? Bantu. Yuk. Bawah. Dah, jadilah. Wes, yuk. Dah, duduklah. Itu dibantu leh. Keren. Nah. Diluruskan dengan yang sama. Diluruskan. Nah. Diluruskan, jangan miring. Diluruskan. Ya. Oke. Yuk. Kelompok 1 terlebih dahulu. Mana kelompok 1 ya? Kelompok 1 mana? Hah? Belum. Berarti kelompok Sahnas terlebih dahulu. Yuk, silakan kelompok Sahnas ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Yang benar. Yang mana? Yuk, silakan. Astagfirullahaladzim. Iya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok saya sebagai moderator Akta Maharani. Mana kau tuh duduk baik, Ibu yang begaul. Ini dilengketkan dulu. Nah. Yuk, buka dulu, baru ditempelkan nanti ke depan. Ini enggak lemnya enggak lengket. Bahan untuk pembuatan es yaitu kita menggunakan susu, santan, gula pasir, sama es batu sama garam. Nah, alat yang digunakan yaitu ada baskom,
dimasukkan ke dalam kaleng, dia diletakkan di atas es batu dan kemudian ditabur garam. Nah, garam ini tuh untuk menurunkan titik beku. Semakin banyak garam yang ditaburkan, maka titiknya akan rendah. Es batu yang awalnya bersuhu 0 derajat Celcius bisa menjadi minus 3 derajat Celcius sampai 10 derajat minus 10 derajat Celcius. Nah, kenapa sih kok kita pakai alat ini secara manual? Nah, yang pertama itu karena lebih menghemat listrik. Nah, kita bisa menggunakannya di berbagai daerah. Kalau kita nggak ada listrik, kalau kita nggak mampu, kita pakai yang manual. Cara kerjanya itu tinggal diputar aja. Yuk, silakan. Sepertinya presentasi dari ini cukup. Habis saya jawab, silakan. Kelompok yang bertanya ada yang jelas. Yuk, ini kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil rancangan kelompoknya. Mereka merancang pembuatan es puternya atau alat es puternya itu menggunakan pipa paralon. Nah, artinya menggunakan secara manual. Nah, silakan kalau ada kelompok yang mungkin mau bertanya ke kelompok 4. Silakan. Saya mau jawab dari kelompok tolong dan efektifan alat yang kalian gunakan. Baik, terima kasih Dimas. Nah, Keefektifan. alat ini yaitu di pada kalau kita mati lampu kita nggak perlu repot-repot untuk cari listrik karena alatnya itu cuma kan manual pakai tangan. Nah, kalau misalkan yang lain itu kita langsung, nah kita apa? Lihat. Biar bisa ini biar bisa. Nah, kalau yang ini kita lama. Nah, kita tambahin manolon dan di sini. Jadi harus Oke, tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu. Luar biasa, kelompok 4 alatnya menggunakan secara manual. Mereka bilang jika mati lampu maka alternatif secara manual bisa dimanfaatkan. Oke, good. Kemudian kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yuk, silakan. Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pembuatan alat es putar dengan menggunakan energi listrik. Yang pertama itu ada bahan cair atau maizena, terus kemudian gula pasir, kemudian perisa atau ekstrak buah, kemudian es batu dan garam. Terus untuk alat, yang pertama pastinya ada bon, yang kedua ada kaleng liquid, yang ketiga ada baskom, terus yang keempat ada ballbon, dan yang kelima ada ring. Apa fungsi masing-masing dari alat dan bahan tersebut?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu, luar biasa. Ya, kelompok berikutnya, kelompok satu ini mereka merancang alat menggunakan arus listrik, menggunakan bor gitu ya. Oke, bagus. Yang tadi manual, sekarang yang bor. Kemudian satu kelompok lagi itu adalah kelompok 5. Mana kelompok 5? Yuk, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Alat yang kami gunakan adalah baskom, kaleng bekas, dan paralon. Untuk bahannya menggunakan batu, garam, gula, dan kasar. Berarti kelompok 5 itu menggunakan alat secara manual dengan bahan utamanya adalah dari pipa paralon gitu ya. Oke, sama seperti kelompok 4, hanya bedanya kelompok 4 dan 5 ini bentuknya saja yang beda. Mungkin nanti akan terlihat bagaimana pegangannya agar nyaman begitu ya dalam memutar. Oke, baik. Beri aplaus. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini adalah hasil rancangan semua kelompok dan itu sangat luar biasa. Saya mengapresiasi hasil diskusi kelompok kalian, luar biasa semua. Ini akan kita gunakan nanti di pertemuan berikutnya untuk membuat es-puter. Jadi bisa kita aplikasikan rancangan alat kalian. Baik, saya mau tanya nih. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Iya, Luffy. Beberapa hal baru yang saya dapatkan Oke. dari pelajaran kali ini yaitu yang pertama, garam ternyata bisa menurunkan es, ketiga bisa membantu menurunkan es. Oke. Kedua, belajar cara membuat es krim tanpa mesin dan cukup dengan menggunakan kaleng, es batu, dan garam. Oke, bagus hal barunya. Baik, kemudian apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, ya, boleh menjawab, Karin? Karin? Oh iya, nanti Karin ya. Karin dulu, ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Manfaat utama adalah pembelajaran prinsip sifat koligatif dan menerapkan berwirausaha melalui es-puter. Kita bisa belajar tentang penurunan titik beku larutan dan perubahan fase zat, serta memperoleh keterampilan langsung untuk membuka usaha rumahan dengan modal kecil dan alat. Oke, mari kita simpulkan hari ini pembelajarannya bahwa ternyata dengan prinsip ilmiah yang sederhana, kita dapat menggunakan penurunan titik beku dalam penerapan pembuatan alat es-puter. Oke, terima kasih kerjasama hari ini luar biasa. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Mari.